Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Daria dari kelompok 5 dengan MPM 1804041151. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Wijayanti, MPM 1804041174. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 1804040042. Perkenalkan, nama saya Devi Septaviani, NPM 1704040118. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai bauran pemasaran pada PT Ultra Jaya Mill. Di sini saya akan membacakan profil perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan dari PT Ultra Jaya Mill. Kisah PT Ultra Jaya diawali dari sebuah perusahaan yang kecil pada tahun 1958. Nah, pada tahun 1971, perusahaan ini memasuki tahap pertumbuhan pesat sejalan dengan perubahannya menjadi PT Ultra Jaya Mill Industry and Trading Company. Ultra Jaya ini merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Indonesia yang menghasilkan produk-produk susu, minuman, dan makanan kemasan aseptik yang tahan lama dengan merek-merek terkenal seperti Ultra Mill, Buavita, dan juga teh kotak. Saat ini 90% dari keseluruhan hasil produksi perusahaan ini dipasarkan ke seluruh Indonesia. Sementara sisanya diekspor ke Asia, Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan pesat tersebut diraih oleh adanya filosofi sederhana, yaitu sebuah tekad untuk memproduksi produk dalam kemasan berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia yang terus meningkat. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dan menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham serta mitra kerja perusahaan. Sedangkan misinya yaitu menjalankan usaha dilandasi dengan kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal, agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 1804040042. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang lingkungan pemasaran. Pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses dalam masyarakat yang berfungsi memudahkan atau menciptakan fasilitas-fasilitas penyesuaian produk, syarat aparat produksi dengan persepsi dan kehendak masyarakat konsumen. Penafsiran yang sempit tentang pemasaran terlihat pula dari definisi American Marketing Association 1960 yang menyatakan bahwa pemasaran adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dan dari produsen ke konsumen. Pandangan yang sempit dalam pengertian pemasaran akan menyebabkan banyak pengusaha dunia yang berorientasi pada produksi dan berpikir dari segi produksi. Mereka menekankan produk apa yang dapat dihasilkan, bukan produk yang dapat dipasarkan. Pemasaran itu merupakan suatu proses kegiatan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Pengertian lain menjelaskan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan yang diinginkan melalui proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk serta pelayanan secara bebas dengan orang lain. Selanjutnya, bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen internal penting yang membentuk program pemasaran dalam sebuah perusahaan. Menurut pandangan Gugup Komono, bauran itu merupakan
antara kombinasi variabel satu dengan lainnya karena menjadi inti dari pemasaran tersebut. Laura berpendapat lain bahwa beranggapan bauran merupakan komponen dalam sebuah marketing bisnis yang bertujuan untuk menjual produk ataupun jasa kepada calon konsumen. Sedangkan Coulter dan Armstrong memiliki pendapat yang berbeda. Bauran dianggap sebagai variabel dalam marketing dan digunakan perusahaan dalam mengejar target penjualan. Dari ketiga pendapat ini dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan marketing yang berisikan beberapa variabel untuk menjual produk perusahaan dan memenuhi target penjualan. Selanjutnya, analisis STP dan 4P dalam produk Ultramilk. Dalam ilmu pemasaran, kita mengenal STP dan 4P itu sebagai strategi pemasaran produk ataupun jasa. STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Sedangkan 4P adalah singkatan dari keempat unsur dalam marketing mix, yaitu produk, price, place, dan promotion. STP dan 4P akan selalu muncul dalam marketing mix ataupun konteksnya. Analisis STP, pengertian segmentasi. Menurut Coulter, segmentasi pasar merupakan suatu aktivitas membagi atau pengelompokan pasar yang heterogen menjadi homogen atau memiliki kesan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku, maupun gaya hidup. Yang kedua, pasar segmentasi, pasar konsumen. Yang pertama itu segmen geografis. Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, provinsi, kota, ataupun lingkungan rumah tangga. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis terdiri dari umur, jenis kelamin, pendapatan, agama, status perkawinan, pendidikan, etnik, dan kebangsaan. Produk Ultramilk ini ditujukan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk anak-anak dan para remaja. Karena usia anak-anak dan remaja pasti sangat menyukai susu untuk menambah energi mereka dalam beraktivitas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Wijayanti, NPM 1804041174. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang analisis 4P. Nah, pemasaran memiliki 4 komponen penting yang terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Produk yang hebat adalah produk yang dapat memuaskan konsumen. Strategi produk dalam hal ini adalah menerapkan cara dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju. Kemudian yang kedua yaitu price atau harga, adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk. Strategi menetapkan harga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, faktor langsung contohnya bahan baku, biaya produksi, dan lain-lain. Kemudian faktor yang tidak langsung contohnya harga produk sejenis yang dijual oleh pesaing. Yang ketiga yaitu tempat atau place. Penentuan lokasi kantor serta sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat penting. Lokasi yang kurang strategis mengurangi minat pelanggan dalam berhubungan dengan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu promotion atau promosi, merupakan kegiatan mengkomunikasikan kelebihan produk. Nah, dalam penyampaian kelebihan produk ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama periklanan dapat dilakukan dengan berbagai media seperti TV, radio, koran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu publisitas, dapat dilakukan dengan mengadakan pameran, bakti sosial, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu penjualan pribadi, yaitu dapat dilakukan dengan melalui tatap muka langsung dengan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, analisis STP produk Ultramilk.
Pertama, perkenalkan, nama saya Devi Septaviani, NPM 17040404118. Analisis segmentation, besarnya prospek susu cair dalam kemasan itu membuat produsen berupaya meningkatkan segmentation dari susu cair kemasan. Seiring berjalannya teknologi yang semakin maju, susu dalam kemasan itu harus memiliki inovasi terbaru, atribut-atribut terbaru dari kemasannya. Contohnya beda rasa, beda warna, atau dengan gambar-gambar yang semakin unik agar dapat mempertahankan konsumen tetap suka tuh dengan susu itu. Gitu. Yang kedua itu ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini kalau dari susu Ultramilk, mereka itu dituju untuk seluruh masyarakat, terutama anak-anak dan juga remaja. Kenapa targetnya itu anak-anak dan juga remaja? Karena anak-anak dan remaja ini cenderung menyukai susu dan mereka lebih membutuhkan susu untuk tambahan energi mereka saat beraktivitas, seperti itu. Selanjutnya ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini meliputi wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan penduduk juga iklim. Jadi produk susu Ultramilk ini dia itu sangat cocok di daerah tropis seperti Indonesia ini. Di saat musim panas dia dapat disajikan dengan dingin, dan di saat musim hujan dia juga bisa dinikmati dengan biasa saja. Seperti itu targetnya. Lalu selanjutnya ada segmentasi psikografi. Segmentasi ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, persepsi, serta sikap. Jadi susu Ultramilk itu dia itu cocok untuk semua kalangan. Nah, targetnya ada di kalangan menengah ke bawah dan juga menengah ke atas. Kenapa? Karena harganya itu sangat-sangat terjangkau, jadi bisa dijangkau untuk semua kalangan. Selanjutnya itu ada targeting. Targeting dari susu Ultramilk. Susu Ultramilk itu mengandung banyak gizi, terutama vitamin, fosfor, kalsium, dan mineral. Dia mengandung juga rasa-rasa, dia mengandung gula, dan target marketnya itu tertuju pada anak-anak dan juga remaja, kalangan dari menengah ke bawah juga menengah ke atas yang beraktivitas sehingga membutuhkan gizi tambahan yang cukup, dan gizi tambahannya itu sudah terkandung pada susu Ultramilk. Jadi sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok masyarakat, susu merupakan produk pertanian yang sangat penting. Dan Ultramilk ini juga merupakan salah satu brand dari merek ternama di Indonesia. Produk susu Ultramilk memposisikan dirinya sebagai minuman susu cair penambah nilai gizi yang praktis untuk dikonsumsi. Dan juga jawaban dari hasil penelitian, responden juga menempatkan susu Ultramilk sebagai minuman susu cair yang praktis untuk diminum. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.